Episode 5. Jangan lu tepokin. Enggak, gue biasanya kalau jadi penonton dahsyat tuh ada yang tepuk tangan, semua harus ikut. Oh gitu. Oh, lu pernah? Pernah jadi artis. Oh. Halo. Kembali lagi di Prok Podcast. Nah, ini gue ngikut nih. Ini kita udah episode ke-5 ya? 5. Ke-5 berarti abis ini ke-6. 6. 5 tuh biasanya setelah 4. Setelah itu Iya, ke-7. Biasa setelah 4. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Ragam Cast Ya. dan juga klik lonceng di sebelah Lonceng. sini nih. Bukan bener, sini sebelah kali, mana sih? sini. Ya, pokoknya ada gambarnya supaya Iya. nggak ketinggalan konten-konten dari Ragam Cast dan juga jangan lupa follow Instagramnya Prok di prok.podcast Ya. sama Ragamcast di ragamcast.id. Nah, ini bener temen gue ngomong ini. Aduh, kalian pernah nggak sih kepikiran gini nih, ngeliat orang nih, dia beli sesuatu yang mewah gitu ya, Ya. terus gini, ih, kok bisa sih beli kayak gitu? Heeh. Lu punya duit dari mana? Itu bahasa Pasti- itu julid. Pasti warisan nih atau korup. Pernah nggak gitu? Sering. Gue mau enggak. Lu mau nuduh ya? Lu mau nuduh dia? Jahat. Oh. Beli barang gitu ya? Jadi misalnya kayak tetangga nih, terus dia mobilnya baru. Iya. Terus kan suka ada tuh orang yang, ih, kok beli mobil baru? Dapat dari mana tuh duitnya? Tapi biasanya abis itu jadi ikut beli juga. Nggak mau kalah gitu. Oh gitu. Iya biasa kalau yang ibu-ibu gitu. Gitu gak Lan? Enggak. Kok kayak gue? Enggak kan ibu-ibu, ini pasti ibu-ibu. Iya. Nah berhubungan dengan itu, gue tuh mau nanya, pernah gak sih kita kerja sama dengan Gen Z? Berhubungan tuh. Berhubungan tuh. Nggak nyambung ya? Berhubungan nyambung tuh. Enggak ya? Nyambung. Gue nggak ada ide buat bridging soalnya. Ya intinya berarti kita mau ngomongin itu ya. Mau ngomongin kerja dengan Gen Z. Kerja dengan Gen Z. Kerja dengan Gen Z. Ya, Atau lu kan kerja- berinteraksi. Ya, Atau emang aku orang pengalaman kan sama gua. Kenapa? Gen Z. Gua. lu kan Enggak lah. milenial awal. Dan Ntar dulu Iya. si Gen Z itu berarti define definisinya umur berapa ke umur berapa tuh? Nah itu tuh. itu dia pertanyaan. Maksud gue dia bisa dibilang Gen Z tuh karena dia kelahiran tahun berapa misalnya gitu loh. Iya. Siapa tahu ntar gue, oh lu Gen Z, taunya bukan. Oh gue tahu. Berapa sih? Oh 97. Oh, 97. Iya benar 97 benar. 2012. Setelah 2012 2012 tuh Alpha ya? Oh, anak gue Alpha berarti. Kenapa? Terus Gue iya anak gue. Masih gue cuma ngelompokin. Iya. Boleh Berarti abis alfa apa? Beta. Enggak ya? Enggak gitu ya? Berarti khusus dia masih abon-abon trial. aja itu ya? Iya. Masih trial lagi ya. Beta masih trial. Iya, biasanya Oke kan berarti iya. Gen Z itu dari kelahiran dari tahun 97 sampai 2012. Ya. 97 itu berarti Masa gua Krismon. SMA kelas 1 tuh. Masuk Kelas dong. satu. Kok kelas 1 sih dia? Enggak, kelahiran. Oh, dia kelahiran. Anjing. Gue kalau ikut tahun-tahun itu sedih gue. Emang Kenapa? 98 kan. Aduh, jangan gitu lah pacar. Lu mau gelap-gelap aja. Lagian kan tahun mah beda. Terang-terang aja gue. Beda bro. Iya. Ke tahun kita sama tahun ini lu beda kan. Hitungan lu beda kan. Lu pakai bulan kan? Lunar year. Bukan maksud dia tuh tahun-tahun 97 98 tuh kan dia minoritas. Iya, Sampai ini hari gua, ini. bukan. Maksud gue dia kan bahas nih. Iya. Gue belokin biar gak ke situ. Balikin lagi. Gitu maksudnya. Iya, sorry gak nangkep. Iya, iya. Aduh untung gue gak Itu mah lain, Jay. Nah, gitu maksud gue. Iya, iya. Biar aman. Iya. Oke, berarti Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2012. Iya. Berarti kita udah tahu nih. Ya 3 kali nih udah ulang ngomongin. Iya kali ya. Iya. Jadi kita tahu, oh Gen Z itu yang kelahiran tahun segitu tuh. Ya udah. Tahun 97. Tadi ngapain? Dia lahir, Ivan lu bandel pokoknya. Gak pernah bandel Den gue. Enggak. Iya, cuma liar. Explore aja deh. Explore, Enggak iya. mereka lahir gue lulus SMA itu beneran. Oh iya benar. Gue 97 lulus SMA. Udah lulus doi.
Iya. Gue masuk. Ngapain lu pakai mikir sih kan gua. Oh iya. Gue kelas 1 SMA. Lu Gue kelas 1 apa? SMA. Hah? Katanya lu gak SMA? Dia nggak Lu gak kuliah. Gue kuliah. Ingetin lagi. Gue bukan gak sekolah. Gue bukan gak sekolah. Gue balikin juga di meja. Dan itu cuma nggak sekolah. Dia nggak goblok tapi. Cuma nggak sekolah, nggak kuliah aja. Aduh. Bang, coba balik lagi ke Gen Z. Iya. Ya. Berarti kalau misalkan Gen Z kerja dengan Gen Z, berarti Gen Z di umur berapa kerja? Waduh. Ya nggak maksudnya kan berarti kan di tahun berapa gitu loh kita kemungkinan ketemunya. Ya paling bisa jawab lu paling pintar hitung-hitungan pasti lu kan dia. Gua aja kuliahnya yang gambar. Iya juga ya. Iya. Nah, Berarti? Apa? enggak. Orang mulai kerja itu umur berapa? Sama aja dong. Tergantung enggak, gue mau ngukur. Ada beberapa kalangan yang dari SMP SMA udah kerja. Oh iya, ini umumnya ya, bukan karena kebutuhan aku harus kerja. Nggak Iya, bisa 23 lah, 23. 23 ya. Berarti tambah 23 tambah 97. Berapa sih? 2020 ya. 2020. 2020. 2020 gua. Berarti 4 tahun yang lalu dong. Iya ya. Cuma masalah ngitung-ngitung doang lama nih. Lama nih. Gak apa-apa, tapi jadi clear Pak. Jadi clear. Dulu 2020 ya. 2020. Nggak pernah nggak bersinggungan dengan anak umur-umur segitu. Itu kata-kata yang gue cari tuh, bersinggungan. Bersinggungan. Bersinggungan apa bersinggungan? Bersinggungan. Singgung, kalau singgung binatang beda. Gue kok tadi bersinggungan ya. Bersinggungan. Coba yang ngerti Nggak bahasa usah, Inggris, nggak usah bersinggungan. suruh komen-komen gitu. Nggak usah. Kagak biar ada yang komen bro. Lu kasih lempar-lempar apa gitu loh. Oke, jadi tahun 2020. Ya, berarti Enggak, seinget gue 2020 itu waktu kita masih kantor. Iya. Ditekan. Tuh biasanya umur-umur segitu tuh magang ya Van. Masih magang ya gak sih? Iya. enggak. Kebanyakan masih magang. Magang mah gak magang lagi. Udah Enggak. fresh graduate. Bukan waktu kita masih ngantor kan masih ada lo juga. Kita kan satu kantor dulu. Iya, ada yang magang. Ada yang Ya. magang. Umurnya 23. Gue pengalaman kerja sama Gen Z ada memang berbeda karakter. Wah parah lo. Tar dulu. Belum. Sabar. Bagus. Iya. Tapi memang kadang-kadang ada yang tidak segigi. Setaf. Gigi. Tidak setaf dengan generasi sebelumnya. Iya. Tapi gue ngerti kenapa alasannya. Anjay. Ya langsung dijawab sendiri. Tapi memang kan itu yang sering jadi topik ini kan, topik pembahasan kan. Ya. Masalah apa ya, mental lah, cara bekerja gitu kan, banyak banget konten yang Kalau topik Gen Z. hidayat, iya Gen Z. memang itu yang sering banyak dibahas bahwa anak-anak Gen Z itu mudah nyerah, gampang ngeluh. Kalau kerja itu sering sekali pindah-pindah karena dimarahin bos sedikit. toksik bilang bosnya. Bosnya toksik nih, gue nggak bisa kerja di sini ada gitu. terjadi yang kayak gitu kan. Emang ya? Penonton. Penonton. Siapa yang di sini merasa bosnya toksik? Nanya siapa? Iya katanya gitu. Tuh Mas Gary, gini katanya. Dan misalkan ada juga gue pernah dengar pulang kantor lebih dari jam 5 kantornya toksik. Gitu. Ada tuh gue pernah lihat konten itu. Gitu. Padahal di Jakarta, bukan di Toksik Malaya. Tasik. Apa namanya? Maksud lu Tasikmalaya toksik gitu kan. Kok gue berasa kayak ini ya barusan. Gue Ini berasa kan jadi ngejar ini. komen. Oh iya. Pokoknya kita hina aja siapa yang bisa dihina. Iya jadi apa namanya, banyak sekali seolah-olah Gen Z ini suka seneng banget ngeluh. Gitu. Jadi kayak apa sedikit tuh kayak langsung rame di sosial medianya dia. Iya. Bahkan nggak di sosial media main accountnya, second accountnya. Jadi nganjing-nganjingin bosnya. Kenapa lucu ya barusan ya? Kenapa lucu ya? Barusan lucu ya? Iya gak sih? Iya kan? Lucu kan? Iya. Barusan kenapa gak tau? Gue juga gak tau Gue nggak kenapa tahu lucu. ada lucunya di mana. Itu tahsilan. Udah. Dan pernah digedik pakai ini ya? Sorry. Ya gimana tuh? Tapi kalian ngalaminnya gitu gak? Gue pengalaman gue jujur aja pengalaman gue minim sih soal Apapun. berhubungan. Maksud lo gue
kurang wawasan. Tapi kan di kantor kan lu bersinggungan sama Gen Z. Kalau lo bahasnya anak-anak itu ya, gue gak ngerasa terlalu ada perbedaan dengan seperti yang kalau gue ngelihat di sosial media gitu kayak pembahasan mental illness, yang gitu-gitu loh, yang ruang kerja toksik, punya teman-teman toksik gitu, gue nggak pernah, karena kayaknya mereka tuh emang udah di eranya kita gitu, pola pikirnya, jadi belum pernah ketemu yang bener-bener beda gitu. Artis Beda. beda. Ya. Kalau artis, Ya. kan kita Artis. lu nih ya sering kerja sama Gua dengan. artis, bukan. Enggak, bukan. Gua Iya lu artis tapi. gue artis. Gimana sih? Gimana sih? Gue rasanya ribut. Enggak. Ya udahlah. Ya udah. Ya enggak bukan. Ya udahlah si Ocha dan Radit itu memang Gen Z yang mungkin attitude-nya masih kayak milenial kita, kayak ya. kita. Nah, kan lu pernah kerja sama dengan artis-artis tuh. Iya. Artis-artis yang bukan Betharia Sonata itu kan beda ya. Itu artis lu. Iya artis, iya tapi kan beda generasi. Nah yang artis-artis yang kita gak usah sebut namanya, Iya. itu kan Gen Z tuh. Oke. Ada tuh satu yang itu tuh. Mana? Yang itu. Yang itu mana banyak. Bukan gue jadi nyebut. Kalau nanti di bip ya. Tapi susah gak nangkep nangkep. Iya, oke. Iya. Kan kalau yang satu lagi emang lebih tua dari kita ya. Itu nanti di bip gini. Goblok. Sebenarnya gini, kalau lu mau ngomong gue artis, pertama gue bukan artis. Gue ngomong ngomong artis aja. Kerja sama Oh yaudah, artis. yang kedua, bekerja sama dengan artis sebenarnya lebih banyakan lu daripada gue. Iya ngerti, Iya, tapi kan pertanyaannya kan lu dulu. Jawab nih. aja dulu. Harusnya lebih banyak pengalaman lu. Kita masih bisa nggak sih tukar personil gitu bisa? Bisa. Hah? Bisa. Hah? Kita bertiga aja kayaknya cukup. Ini udah cukup. kontrak mati. Gak bisa lu. Pakai darah perjanjiannya. Ya ini maksudnya pembahasannya ini kita bisa saling beririsan karena kita pernah bekerja dengan artis-artis tersebut. Iris. Heeh. Iya. Gue Jadi kayak gini nih. Iris. Iya. Ya itu yang tadi Iya. tuh. Karena itu Gen Z jaksel banget tuh. Oh ya, emang itu gue rada kaget sih. Kalau gue bukan kaget masalah Gen Z atau kita nih apa nih? Milenial. Milenial. Sama Gen Z. Kalau gue lebih ke masalah regional aja. Oh, gue kan dari Domisili Depok. ya berarti. Domisili. Pas liatnya begini, bocah Jaksel begini. Di Depok gak ada yang kayak gitu. Gue kagak begini, bocahnya pada bager-bager. Bager lagi. Ini dikit-dikit ngambek nih bocah gitu kan. Si itu. Si itu. Kagak. Nah, tapi Cok. kalau ngomongin artis, menurut gue itu sisi keartisannya dia. Ya. Bukan nggak berhubungan sama Gen Z. Mungkin nggak tahu lah ya. Mungkin Gen Z jadi lebih menajamkan gitu. Tapi itu lebih ke artisannya sih menurut gue sih. Kalau gue yang sangat merasa itu, Jadi kayak mau serius tapi kayak nggak ada meaningnya gitu. Iya. satu yang gue baru inget. Perbedaannya itu jadi gue misalnya nih gue nih berbicara dengan orang yang lebih tua. Misalnya gue ngomong sama Ivan. Lebih tua itu kalau bisa jaraknya agak lebih jauh. Iya. Kalau Iya, lu benar. kelihatan masih seumuran. Ya sama yang lebih jauh lah. Di atas gue misalnya beda 5 atau 10 tahun. Iya. Itu Ayo Ada. sebutin. Lu berapa tahun sih kita beda? Ada 10 tahun ya? Satu. Pertanyaan juga aneh. Lu berapa tahun sih kita beda? Itu gimana? Lu berapa tahun sih kita beda? Iya iya. Typo. iya. Typo. Ya. Iya, jadi ketika kalau gue nih ngobrol sama mereka nih yang sepengalaman gue. Iya, yang- Pengalaman gue. Nggak, nih mereka yang mana? Yang Mereka lebih yang tua atau yang mana? lebih muda? Lebih muda. Oke. Oh. Terus siapa yang ngomong Iya. yang lebih tua? Lu masih mau yang nanya gitu-gitu, gue udah males. Nggak sama lebih tua. Kita kan ngobrol, pingpongnya mesti ada pause gitu loh Van. Kayak misalnya, oh ya kalau aku gini. Kita pause dulu. Kalau kita nggak perlu jawab, kita nggak jawab. Karena ada sense of... Mas. Lagi ngobrol tuh gini. Itu lebih ke bego ya, lebih ke bego. Nggak, kita nggak ngejawab bukan karena kita bego. Kurang aja. Maksudnya ada sense of respectnya sedikit gitu kan. Nah, kalau sama anak ini, itu mereka benar-benar jawabannya tuh banyak menurut gue. Misalnya kita ngomong sesuatu hal yang misalnya sifatnya itu kritik aja gitu ya. Mereka pasti ada jawabannya. Dan jawabannya tuh bikin kita juga, iya juga sih, ada gitunya. Gitu. Kalau sama anak-anak yang lebih tua, gue nggak menemukan itu. Gitu.
Kalau gua. Mm-mm. Ini mah kalau gua. Iya. 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 Gitu. Itu salah satu yang menurut gua perbedaan tuh. Iya. Gitu. Gue gak nangkep sih maksudnya dia. Enggak maksud gue ngerti yang lu ngomongin. Cuman gue nggak ngebayangin. Gue tidak berhadapan dengan hal itu sama Gen Z. Oh iya, gua tadi. Iya makanya kan kita nyari irisannya. Iya. Jadi maksudnya, coba tolong jelasin maksudnya dia tuh gimana? Maksudnya dia. Iya. Kenapa gak nanya sama dia? Kenapa kamu langsung aja sih? Kayak lu ya. Gua. Coba Pan, tolong jelasin maksud gua tadi. Iya maksudnya jadi sense of respect-nya beda gitu. Hubungannya pingpong sama paus tadi? Enggak ada yang bahas pingpong sama Paus. Ada tadi. Yang Oh, maksudnya tektokannya. tektokannya. Iya. Oh, itu ada Kan dia pausnya. ada ini keturunannya juga. Jadi dia ke ping-pong. Iya, salah satunya itu. Gitu Iya, kan? benar. Iya. Gitu sih. Jadi maksudnya ada pausnya itu gimana? Gue gak tahu sih kalau ngejelasin itunya ya dari dia ya. Gue juga bingung juga sih maksudnya dia apa. Nah cuman yang gue tangkap, yang gue rasain juga. Komunikasinya yang beda gitu. Cara Jadi berkomunikasinya yang beda. iya jadi sering menemukan problem untuk berkomunikasi aja sama anak Gen Z gitu. Contoh WhatsApp lama dibalesnya gitu. Itu juga tuh. Iya, itu juga. Terus kayak cerita yang artis tadi itu. Iya. Ada apa namanya pas lu lagi mau mengkritik apa segala macam, either dia ngelawan atau Defensif. dia defensif gitu atau ngilang. Iya. Maksudnya itu kan Gak merespon. Maksudnya gak ngerespon. Ntar diedit ya, dia bisa ngilang gitu ya. di crop dulu gitu. Gue saja. Iya maksudnya itu kan salah satu bentuk komunikasi gitu. Maksudnya harusnya kita bisa langsung komunikasi aja problemnya di mana, kita bahas bareng-bareng dengan lebih santai lah gitu. Iya. Kalau kita kan ada rasa segan atau kepikiran gitu. Kalau ada orang nge-WhatsApp kita, kalau kita nggak segera balas, padahal kita udah baca, Iya. itu kan kita tuh ada rasa, aduh nggak enak nih, kalau nggak dibalas. Kalau mereka tuh bisa Garamin gitu. nggak enak, maksudnya tuh awal. Jadi maksudnya tuh kayak kita tuh kepikiran bales ya, langsung bales lah gitu ya. Iya. Kalau mereka tuh kok bisa sih baru balesnya besok gitu. Atau bahkan berhari-hari. Berhari-hari lebih gitu. Nah, itu tuh kira-kira kenapa sih? Kan kita bukan Gen Z, nggak tahu. Ini, ya kita harus nanya sama Gen Z-nya sih. Tanpa sepengetahuan kalian. Tampilnya. Enggak gitu gitu sih. coba analisa aja. Tapi kan itu sebenarnya mungkin itu yang terjadi sama kita, tapi nggak semua Gen Z seperti itu sih sebenarnya. Ah, iya. Gue kira lu mau debat. Gue pengen ada argumentasi. Iya. Malas konflik kan. Iya, kosong aja gitu ya. Menguap aja gitu. Iya. Iya mungkin nggak semuanya begitu sih, tapi emang ada sih yang begitu. Kalau sebabnya, ini asumsi aja ya, asumsi gue ya. Oh parah lu. Ntar dulu kita dengar dulu asumsinya apa. Iya. Karena zamannya mereka kan berbeda sama kita. Zamannya sama didikan orang tuanya gitu. Ya. Gitu. Jadi kita mau nyalain orang tua nih sekarang. Bukan. Ya, ini dia lagi mau nyari, mau kasih tahu. Kalau kita kan yang didik kan apa boomers ya. Ya. Didikannya gitu, orang tua kita tuh boomers gitu. Kalau mereka kan kalau nggak salah Milenial. didikannya enggak X justru. X tuh Ivan akhir. Tarzan juga. Ivan X ada dari Ivan. Gen Z gak ada yang nonton. Oh, nggak ada yang nonton. Gue juga gak tahu sih, gue gak Di tahu. sini yang ketawa cuma Mas Gary doang. Oke, X ya. X. Emang iya? X ya? X. Lu tuh X akhir. Oh lu mantan, Van? Gimana sih? Ngomong-ngomongin mantan Gak nih. usah. Dia takut banget. Kalau udah kesana dia. Gitu, jadi ya didikannya beda. Kayak eranya boomers kan eranya udah semuanya harus dengan kerja keras dan segala macam. Akhirnya didikannya ke kita tuh pasti beda. Ya. Gitu. Mereka yang Gen Z dididik sama X gitu beda lagi eranya gitu. Akhirnya ya kita berpikirnya ya kenapa sih nggak langsung bales? Kita segan gitu, tapi kan mereka nggak di dunia itu. Ya, ya. Iya, Jadi itu masalah paham. ekspektasi aja menurut gue. Ekspektasinya berbeda. Iya. Walaupun memang kadang ada yang nyebelin juga sih gitu. Buat gue Contoh? pribadi. Buat gue Oh. pribadi hal-hal Ini kayak Gen Z tadi. ya? Iya hal-hal kayak tadi kayak gitu. Kalau ada Gen X berarti ada Gen Y.
Wah itu kita. Oh kita why? Wah itu millennials. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Oh ini Ya. Wah istilah itu lain ya? millennials. Iya. Oh pantesan kita tuh kritis ya. Karena selalu nanya, why? Oke. Enggak, bukan kritis, bodoh. Iya bener kan tuh nggak tahu ya. Iya. Ayo Kalau- komen dong. Menurut point of view gue ya, sebetulnya Nih, ini nih mendidik banget nih. itu juga jadi salah satu tuh. Ada salah satu tuh didikan dari generasi sebelumnya. Betul. Iya. Tapi juga Gen Z itu tumbuh berkembang itu di era yang semuanya serba ada dan serba cepat. Iya betul. Sehingga mereka mau mencari sesuatu, mendapatkan informasi cepat. Kalau kita dulu harus nyari kemana, Iya, betul. harus nanya ke sana dan sini. Jadi ada effortnya. Kalau sekarang sesimpel, apalagi sekarang udah ada chat GP Truk tuh. Itu kan sesimpel nanya itu. Aduh ada gareng dong ya. Ada Petruk. Ya itu, jadi informasi dan apapun yang mereka inginkan bisa hadir di depan mata mereka dengan instan. Nah, sehingga level of on the scry of Oh the iya, green level kesabarannya Oh, iya. itu agak tipis. Ya. Correct me if I'm wrong. Jadi Ini nih. jadi semua serba cepat tanpa ada effort yang seperti kita lalui dan generasi sebelum kita. Iya. Sehingga itu memunculkan karakter-karakter yang kita temui sekarang. Anjay. Gila ya. Ini mau udah closing ini. Iya, Iya bener udah juga. closing bentuk ini mah. Masa? Enggak. Iya gak sih? Belum. Oh belum. Biasanya nanti ada timer. Prime time. Habis kayak Gue mau belum closing. banyak waktu gue di airtime-nya belum dapat. Habis kayak mau closing. Gitu. Jadi kita tidak nggak bisa murni menyalahkan anak-anak ini atau bahkan orang tuanya, tapi memang kondisinya udah jauh berbeda gitu. Setuju. Berubah. Kita Rominami. Kita Rominami kan Kotaro. Kotaro. Kan ini rame-rame kita. Tapi emang effortnya gue jadi inget nih zaman dulu. Ya mungkin lu ngalamin juga pasti kan. Lu sampai sekarang juga effortnya kan banyak ya. Kayak tadi kesini kan lumayan. Dari asal Kalau bikin lagu, lu pikir Ini gue lagi mau ngomongin kita dulu perbedaannya dari gue bilang arus informasi ya sih. Itu beda banget. Anak sekarang sama anak zaman kita ya. Zaman kita kayak gini deh, lu nyari lessons gitar aja. Susah banget men. Susah banget. Jadi kayak lo nyari di terminal tuh baru ada tuh kayak lessons yang CD, kaset apa gitu. Dulu abang gue buku. Guitar World. Iya ada bukunya. Kalau Guitar World kan majalah. Tapi kan ada yang partitur. MBS majalah. Iya. Udahlah. Oh iya. Iya benar. Sama sejenis. Cuman maksud gue Iya. untuk begitu kan berarti kan kita harus ke Gramedia dulu Iya. atau cari Nyarinya CD dulu, ya, nyari effort dulu. ya. Kalau sekarang kan lu tinggal dari Klik, handphone klik, udah klik, bisa. klik, klik. Iya, iya. Iya. Sekarang katanya, lo misalnya nih lagi ngulik Guns N' Roses gitu ya, part gitarnya. Lu ngulang pasti lu puter lagi, Iya. lu puter lagi. Kalau sekarang kan tinggal digeser. Dengerin, nyari sendiri kadang. Nyari sendiri kadang Iya. akhirnya nggak mirip. Akhirnya ada. Tapi kan balik lagi lebih ke bodoh. Ya tapi kan mau mirip apa nggak mirip intinya. Ada effort. Zaman itu ada usaha yang sampai sebegitunya. Iya itu gitu. perbedaannya. Tapi gue setuju dengan pendapatnya tadi Mas Arlan. Oh, iya? Kalau soal ini memang ya ada Kalau- perbedaan. Sekarang sih bukannya berarti nggak ada effortnya ya. Ada effortnya, cuma bentuknya berbeda Iya. aja. Iya. Oh dulu kita kaki jalan apa. Ini jari sekarang. Iya. Gini doang. Iya benar-benar. Itu kan effort. Iya. Bener. Iya, iya. Tapi kita juga akhirnya juga bergeser. Maksudnya kita habit kita yang tadinya harus bukan gitu nanti. Oh, iya. Sampai di mana tadi? Ya kita juga jadi bergeser. Kita yang tadinya misalkan nih ya mau beli buku misalkan deh ya. Iya. Dari toko sini jadinya geser toko sebelahnya. Enggak, bukan gitu. Katanya bergeser. Iya. Saya gini? Iya. Kenapa gitu responnya? Gue juga bingung. Bergeser dalam tanda kutip. Akhirnya gue nyari aja di e-commerce gitu kan. Gitu. Terus udah gitu udah nyarinya yang instan lagi. Nggak apa-apa lebih mahal sedikit. Tapi pengen cepet dapat. Iya. Kalau dulu kan nyari dulu ke PIM. Iya, iya. Di PIM Gramedia nggak ada, nyari ke Gunung Agung. Iya. Kalau nggak ada ke Gunung Salak. Lu ngapain sih? Lu mau ngapain?
Dari wangsit. Wangsit koyeng. Padahal wangsit. Gue mau ke sana juga. Padahal wangsit tadinya sama Bami ya. Pangsit. Tapi ada satu. Tapi nggak apa-apa lah, kita jangan ngomong di halus-halusin lah, gue kata mah. Maksud gue terus terang aja, toh Gen Z nggak akan ada yang nonton kita juga. Ini gini nih. Dia nganjurin nih kan. Ujung-ujungnya kita yang ngomong dia mah diem aja. Gini nih. Gue lebih curiga kayak gini. Provokator ya. Kayak gini. Udah ambil aja itu barangnya. Iya gitu ya. Nanti pas yang ketahuan, no dia gitu kan. Tapi ada satu hal yang kita nih, yang generasi kita kalah sama Gen Z sebenarnya. Ya. Kita tuh nggak terlalu familiar dengan hal-hal yang sekarang. Contohnya kayak tadi dah, kita kan sebelum ini tadi bikin konten tuh. Tahu lu konten begitu? Enggak. Nah kayak gitu-gitu loh. Iya. Teknologi yang sekarang gitu. Kadang kita tuh akhirnya jadi harus catch up banget gitu. Waduh, Kecap. Gue tau lu mau ke situ. Iya. Ya sama udah. Satu ras. Iya. Ya, tapi bukan. Oh. Ya tapi itu kan bukannya wajar dong. Maksudnya mereka Gila, lahir, tumbuh dan berkembang di era ini tentunya lebih tahu tentang era ini. Iya. Sekarang kalau misalnya mereka kita bahas, Ya. lu tahu nggak dulu cara kerja pager? Ngomong ke Gen Z. Iya. Pager, what's that? Wes. Enggak semua Gen Z selalu nyampur-nyampur bahasa Inggris kan ya? Gitu. Ya kayak gitu-gitu kan karena kita memang Apa sih lu? Itu tadi dia ngebahas yang di blip tadi ya pasti ya. Terus. tapi lu mengalami pager. Hah? Pager. Gue ngalamin dulu. Mampu. Gue mau udah disopan-sopan. Motorola dulu. Ini gue Motorola. Jangan masalah mampu dulu. Iya. Masuk gak di Depok? Masuk. Soalnya gue ada cerita lucu juga tentang pager memang. Oh iya. Pada nggak relate, ada pager. Makan tanaman. Pagar. Pagar nggak pokoknya. Ya udah lanjutin dulu. Enggak gue jadi kepikiran. Udah gak ada lagi. Udah Soal lanjutin. gak ada lagi. Nggak ada cerita cuma kayak jangan diceritain gitu maksudnya. Gue jadi kebayang ya kalau di Depok ya Citayam kan Depok sana lagi Citayam tuh ya agak jauh lagi kan. Nah itu kalau misalnya udah ada pager kan lu kalau mau message harus nelfon dulu ke operator. Yes. Terus udah gitu ngomong, Mbak tolong bilang I miss you. Yeah. Pasti responnya gitu. Kalau di Depok. Si mamanya so cool juga. Oh iya mas. Iya. Terus di mute apa nih? Tapi gue pernah. Enggak memang dulu kan temanku ini temanku. Yang nonton belum tentu Oh paham kok. iya. Jadi dia waktu itu kita nongkrong bareng kayaknya mungkin dia mabuk ya atau apa terus dia nelpon Mbak pager itu operator. Tolong Mbak saya kangen. Saya kangen banget Mbak. Orang kalau udah mabuk suka nelpon-nelpon kan. Iya. maksudnya Cuma kan. maksud gue gini dia kan mungkin lagi patah hati banget atau gimana. Gue gak kebayang kerja si operatornya Pak. Sambil denger, iya mas. Iya, sabar gitu ya. Gue kangen banget Pak gitu. Gue, wah ini orang sih. Nggak, gue kadang-kadang Iya, gitu tuh yang mana? suka ngebayangkan operator itu kan juga manusia ya. Betul. Dia punya karakter-karakter yang Iya. mungkin juga karakternya kayak lu gitu. Mbak tolong bilangin ya aku kangen 2 kali ya Mbak ya. Oh iya. Iya. Tapi lu kalau jadi operator nih ya, gue nggak simulasi nih. Iya. Lu operator tapi dengan nggak usah disopan-sopan. Iya. Jadi diri lu sendiri. Misalkan gue ini, Mas, tolong sampein ke Nadia. Iya. Makasih ya buat malam ini aku kangen. Iya. Tolong kirim 2 kali ya Mas. Iya. Udah tidur Nadia. Bapaknya. Oh Ini gitu. bapaknya. Iya saya bapaknya. Kamu siapa nih? Saya Santo Pak. Oh yang gak pernah bawa martabak ya? Kenapa sih kalau dulu ngapel harus bawa martabak? Gen Z gak ada tuh bawa martabak. Kita bawa martabak dulu. Gua sampai tahu martabak mana yang enak. Iya juga ya. Iya, Kira-kira Gen Z itu kalau lagi ngapel terus beli dari rumah atau dari mana? Apa buah tangannya? Apa buah tangannya? Iya. Ya kan paling kalau laki-laki kan buah kan. Kalau cewek buah
sorry. Kampung. Tapi enggak. Tapi kita ketawa ya. Tapi kita ketawa. Intinya Ya. anak-anak Gen Z itu Belajar beli martabak. jangan dipukul rata. Istilahnya itu apa ya? Jangan disamaratakan bahwa kalau ada anak-anak Gen Z yang sulit untuk bekerja sama bukan berarti semua Semua anak-anak Gen Z begitu. Betul, setuju. Ya. Anak Gen Z juga dong ke kita. Iya. Jangan begitu. Kalau misalkan ada Bilangin orang sama mereka. milenial yang selalu ngomong dulu zaman gua nggak semua milenial begitu. Kita berpikir gitu sih. Jadi mohon kerjasamanya lah. Ya. Tapi benar. Tapi gue ingat dulu, gue kalau ketemu sama Kok orang cerita yang lagi? begitu, Gue kira udah malu sih. Dia grafiknya udah gini nih. Tiba-tiba, hai. gue ketemu orang lebih tua, gue sebel banget loh. Kalau ada dulu gue gitu. Sekarang kita yang begitu. Tapi itu generasi ke generasi sih. Iya. Kita dengan generasi yang Iya, dulu iya, kita iya. ada sesuatu yang kita gitu. Nah yaudah terus Sekarang aja kita jadi gulung. begitu. Iya, jadi teman-teman Apa? Jadi ya itu tadi mohon pengertiannya lah. Sama-sama lah kita nih. Nanti Iya. headline-nya adalah pager, terus martabak. Sama gua aja. ya intinya kita jangan menyamaratakan karena kita juga kan nggak mau disamaratakan kan. Iya. Jadi bukan berarti ada yang botak kok ini milenial sih pasti. Gimana? Nah kalau kayak gitu jadi kesannya gue doang nih. Iya. Ini apa? Ya udahlah. Kan lu jadi mengiyakan. Mudah-mudahan. Ini juga mengiyakan. Iya sorry. Kayaknya lu pegang ngebel banget ya. Ya mudah-mudahan walaupun kita berbeda generasi kita bisa saling hidup berdampingan gitu ya. Kita bisa bekerja sama dan kita juga ngarepin anak-anak Gen Z juga berusaha mengerti kita kenapa kita se-pushy itu, kita ada apalah macam-macam gitu ya. Yang kita pushy itu Bukan nanya. Gue gak nembak. Gue bertanya. apa? Suka nge-push gitu. Dorong. Mendorong. Nuntut. Itu karena kita menuntut itu karena memang background kita dulu semuanya serba harus effort. Jadi kalau teman-teman Gen Z ngerasa millennials dan yang lebih tua nih kayaknya ribet, toksik apa segala macam, enggak kok. Berusaha Emang mengerti iya, emang karena berusaha mengerti karena kita juga berusaha mengerti kalian. Sama satu lagi. Ya walaupun obrolan ini agak membingungkan ya. Kalau memang bingung yang penting di subscribe aja channelnya ya. Jadi itu aja lah pokoknya lah ya. Thank you semua. Itu pamit dulu.